Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera serta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus sungguh terus boleh melimpah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Di dalam kondisi kami masih harus terus beribadah di rumah karena pandemi yang ada. Kami tetap bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk tetap boleh terhubung dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan, terlebih pada saat ini di dalam temu doa. Karena itu juga Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan berkatilah setiap kami. Kuasai hati, pikiran kami Tuhan. Kami boleh sungguh terfokus pada kebenaran-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Tuhan. Tolong semua jemaat di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan pada hari ini, saya kemudian memikirkan untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh penginjil Arub pada hari Minggu yang lalu. Satu bagian firman Tuhan yang sungguh memberkati saya secara pribadi. Nah karena itu saudara, saya kemudian memikirkan satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Pada hari Minggu yang lalu, penginjil Arub berbicara tentang harta yang begitu luar biasa yang berada di dalam bejana tanah liat. Nah kali ini kemudian saya mau mengajak kita untuk memikirkan harta itu, yaitu firman itu, Injil itu. Dan karena itu kemudian kita melihatnya sekali lagi di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk bisa memperhatikan di Alkitabnya. Firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini yaitu Injil adalah kekuatan Allah. Nah saudara berbicara tentang kekuatan, maka di dalam dunia ini ada begitu banyak kekuatan saudara. Dimulai misalnya saudara, yaitu kekuatan alam saudara. Dan secara khusus saya kemudian melihat itu dalam bentuk bencana alam saudara. Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, ada bencana-bencana alam yang sungguh begitu dahsyat dan begitu menakutkan bagi kita saudara. Kita ingat tsunami ya yang terjadi di beberapa tempat. Misalnya mulai dari yang kita ingat yang paling dahsyat boleh dikatakan, yaitu yang di Aceh. Lalu kemudian kita ingat juga yang di Palu. Lalu kemudian kita tahu juga ada kekuatan gempa bumi saudara. Di Aceh lagi kita ingat. Lalu kemudian ada yang di Yogyakarta terasa sampai ke Solo. Kemudian di NTB, Lombok, di Nias, di Palu. Kekuatan-kekuatan gempa yang begitu luar biasa. Kemudian ada kebakaran hutan saudara, ya. Khususnya di tahun 2015 saudara, ya. Saya masih melayani di Pontianak pada waktu itu dan ikut merasakan bagaimana kemudian kebakaran hutan yang menyebabkan polusi asap yang begitu luar biasa saudara. Lalu kemudian tahun 2019, tahun yang kemarin saudara, itu pun masih ada, cukup besar juga saudara, di Kalimantan dan di Sumatera. Lalu kemudian yang terakhir ini kita melihat banjir bandang saudara ya. Kekuatan-kekuatan ini adalah kekuatan yang sungguh menghancurkan. Lalu yang kedua saudara, kita juga tahu ada kekuatan uang saudara. Ya, kita tahu bahwa uang adalah sebuah kekuatan yang mampu untuk kemudian menggerakkan orang, bahkan sebuah negara untuk melakukan hal-hal yang diinginkan saudara. Ya,
Dan seringkali uang itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga saudara, kita juga tahu kekuatan militer saudara. Banyak negara berlomba-lomba memperkuat dan memperbesar pasukan dan perlengkapan perangnya. Negara maju, mereka terus kemudian mengadakan penelitian bagaimana menciptakan kemudian senjata atau perlengkapan perang yang semakin canggih. Lalu kemudian negara-negara yang sedang berkembang yang terus berusaha untuk juga memperkuat, berusaha membeli perlengkapan senjata perangnya untuk memperkuat militer yang ada. Nah, termasuk Indonesia saudara, beberapa waktu yang lalu dari sebuah survei menunjukkan bahwa Bapak Menteri Pertahanan kita, Pak Prabowo, itu kemudian mendapat predikat Menteri Terbaik saudara. Nah, mengapa bisa mendapatkan predikat tersebut? Sangat mungkin karena kinerjanya yang sangat baik tentu saja. Dan salah satunya adalah memperkuat militer Indonesia. Nah saudara, kekuatan ini seringkali dipakai untuk bertahan atau menghancurkan sesuatu. Yang keempat saudara, kita juga kemudian tahu yang namanya kekuatan politik saudara. Orang itu bisa melakukan apa saja untuk kepentingan politik. Orang bisa mengkhianati satu dengan yang lainnya saudara, demi politik. Bahkan satu bangsa bisa digoncangkan sedemikian rupa dengan berbagai cara demi kepentingan politik saudara. Lalu kemudian kita mengetahui kekuatan teknologi saudara Saudara, di zaman modern ini kita mengenal yang namanya revolusi industri 4.0 saudara. Di mana hampir semua secara sederhananya bahwa semua itu terhubung dengan internet. Banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang saudara, pabrik-pabrik itu kemudian harus mem-PHK karyawannya karena mereka menggantinya dengan teknologi saudara. Robot yang terhubung kemudian dengan kecanggihan yang ada saudara dengan internet yang bisa digerakkan saudara. Kita juga tahu dalam kondisi seperti ini, masa pandemik ini saudara, kita mengenal istilah work from home, school from home saudara. Dan semua memakai teknologi internet. Orang seakan-akan dipaksa harus punya smartphone, notebook, laptop dan sebagainya saudara. Dan kekuatan ini bisa menggerakkan orang untuk melakukan banyak hal. Tentu saja saudara, tergantung pemakainya, bisa menjadi sesuatu yang sangat jahat, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan-kekuatan ini saudara ada di dalam dunia. Saudara bisa kemudian tambahkan kekuatan lainnya yang saudara tahu saudara. Tetapi kemudian firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita satu kekuatan maha dahsyat lainnya, yaitu saudara kekuatan Injil. Injil adalah kekuatan Allah kata firman Tuhan. The gospel is the power of God. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, apa itu Injil? Saudara, Injil adalah berita mengenai perbuatan Allah yang begitu dahsyat, yaitu Allah yang kemudian telah menyerahkan anaknya yang tunggal yang sangat kemudian dia kasihi, yaitu Yesus, untuk kemudian mati menebus kita karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan kemudian Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk kemudian memastikan keselamatan, kemenangan bagi kemudian orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian ini kita juga mengingat akan satu kekuatan dahsyat lainnya saudara. Saya akan membandingkannya saudara dengan kemudian Injil ini, yaitu dengan kemudian kekuatan dahsyat lainnya, yaitu kematian saudara. Banyak orang yang begitu takut dengan yang namanya kematian saudara. Tidak heran ketika kemudian orang berusaha mencari cara dengan berbagai hal untuk memperpanjang umur saudara. Berusaha untuk kemudian jauh dari yang namanya kematian saudara. Karena memang kematian adalah salah satu kekuatan yang dahsyat dan menakutkan. Tetapi saudara, sekali lagi Injil memberitahukan kepada kita bahwa maut itu, kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Saudara, Yesus berkata,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Firman Tuhan kemudian melalui Paulus dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dari hal ini kita mendapati bahwa Injil itu adalah berita yang sungguh luar biasa saudara. Karena inilah kemudian satu-satunya berita tentang pengharapan dan keselamatan terbesar yang dibutuhkan oleh semua manusia saudara. Sungguh tidak ada berita keselamatan yang lebih baik, lebih kuat dan lebih benar daripada berita Injil Yesus Kristus itu saudara. Karena Injil itu sendiri benar saudara. Itu benar-benar fakta terjadi. Apa yang sudah difirmankan, apa yang kemudian sudah dinubuatkan, itu benar-benar terjadi di dalam Yesus Kristus. Itu yang menjadikan Injil begitu kuat, menjadi berita yang begitu dahsyat kuasanya saudara. Nah pertanyaannya di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apakah kita mau percaya pada berita ini? Dan itu artinya saudara, apakah kita mau percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita? Apakah kita benar-benar meyakini Yesus itu Juru Selamat? Satu-satunya penebus kita. Tuhan bagi hidup kita. Saudara saya berharap Anda tidak melewatkan kesempatan untuk sungguh-sungguh percaya. Dan mempercayakan seluruh hidupmu pada Yesus. Karena Yesus bukanlah kemudian sebuah dongeng yang dibuat oleh manusia. Tapi itu adalah kenyataan. Berita tentang Yesus. Berita keselamatan yang sudah kemudian Dia berikan bagi manusia. Itu adalah kebenaran. Itu yang mendorong begitu banyak orang sampai saat ini. Terus memberitakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selain karena berita Injil itu sungguh luar biasa. Ketika Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Itu dikarenakan Injil itu sendiri memang mengandung satu kekuatan atau kuasa yang ilahi saudara. Tapi perhatikan saudara, Injil bukan mantra. Sekali lagi saya mau ingatkan saudara, Injil itu bukan mantra. Nah saudara, ada kemudian orang-orang yang tanpa sadar mungkin ya. Kita harus berhati-hati tentu saja ketika misalnya menggunakan frasa dalam nama Tuhan Yesus. Lalu seakan-akan kemudian segala yang kita klaim, kita sebut dalam nama Tuhan Yesus harus terjadi seperti yang kita inginkan. Banyak orang tanpa sadar mungkin sudah menggunakan frasa tersebut. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus menjadi sebuah mantra. Atau juga saudara ada orang kemudian yang menggunakan doa Bapa kami. Dia mendoakan doa Bapa kami berulang-ulang. Menjadi sebuah mantra seakan-akan. Dengan mengucapkan itu segala sesuatu yang diinginkan akan terjadi. Hati-hati saudara. Nah karena itu kita perlu memahami yang dimaksudkan kemudian bahwa Injil itu atau firman itu penuh kekuatan ilahi saudara. Kita perhatikan saudara, Injil itu adalah firman Allah. Firman dari pribadi yang maha kuasa. Sekali lagi saudara, ingat, Injil itu adalah firman Allah. Firman dari pribadi yang maha kuasa. Saudara di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi saudara, frasa yang terakhir. Firman itu adalah Allah saudara. Nah saudara maka tidak mengherankan firman atau Injil itu kemudian mengandung satu kekuatan yang sungguh luar biasa. Karena firman itu sendiri adalah Allah. Saudara ketika kemudian kita membaca penciptaan Kejadian pasal 1. Ketika kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi.
Jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Dan seterusnya. Saudara, semuanya itu melalui firman, saudara. Melalui pribadi yang penuh kuasa itu. Sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak mengherankan di dalam kekuatan ilahi dari firman itu sendiri. Karena berdasarkan pribadi yang mengucapkan firman itu. Tidak mengherankan kalau kemudian firman itu juga mampu untuk kemudian menolong kita yang percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa bertumbuh secara rohani. Memiliki satu kehidupan yang kemudian sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Saudara, kita manusia itu karena keberdosaan kita membuat kemudian kita hidup jauh dari standar Allah. Jauh dari apa yang kemudian Allah kemudian rancangkan, saudara. Yaitu bagaimana kita hidup serupa dengan Dia. Tetapi kemudian dengan firman yang kita dapatkan, firman yang penuh kuasa itu yang ada di dalam diri kita, itu akan memampukan kita untuk kemudian kembali pada standar Allah. Untuk kembali menuju kemudian pada apa yang Allah rancangkan bagi saudara dan saya. Saudara, di dalam Mazmur 1, firman Tuhan begitu jelas dikatakan, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, di sini saya menyoroti bagian di mana kemudian yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Buah dari sebuah kehidupan yang dikarenakan pengaruh atau kekuatan dari firman itu. Saudara, Paulus kemudian menjelaskan itu bicara tentang buah roh, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu baru sebagian, saudara. Belum hal-hal yang lainnya, saudara. Oh, saudara, ini sungguh menarik. Bagaimana kemudian manusia yang terpuruk karena dosa. Tetapi karena firman, manusia itu kemudian dibangkitkan. Manusia itu diangkat. Manusia itu kemudian diproses untuk semakin boleh menjadi serupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukan itu saja, saudara. Kalau kita mengerti mengapa firman atau Injil itu mengandung kekuatan. Saudara, kalau membaca di dalam Mazmur 119, itu adalah satu kemudian nomor Mazmur yang begitu luar biasa, saudara. Yang menunjukkan tentang firman. Maka saudara akan mendapati di situ betapa firman itu benar-benar punya kekuatan yang luar biasa. Contoh, saudara, satu yaitu dari ayat yang sangat terkenal, yaitu ayat 105, saudara. Dari Mazmur 119. Dikatakan begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oh, saudara, sungguh di tengah-tengah dunia yang gelap karena dosa, hanya firman Tuhan yang sanggup untuk menolong kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya firman, saudara. Dia satu-satunya yang bisa menolong kita di tengah kegelapan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu secara pribadi, saudara, saya terus mendorong diri saya sendiri untuk semakin percaya bahwa firman Tuhan itu memang memiliki kuasa yang mengubahkan. Karena saudara, firman itu tidak pernah berdiri sendiri. Tetapi senantiasa menjadi satu dengan Tuhan yang adalah firman itu sendiri. Tuhan seperti apa yang Anda kenal, saudara? Itu juga menentukan seberapa Anda sungguh-sungguh meyakini akan firman yang sudah Anda terima. Saudara, kalau saudara tanyakan kepada saya, maka saya akan mengatakan bahwa Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang kepadanya saya mempercayakan seluruh hidup ini, Tuhan yang kepadanya saya layani,
Dialah Tuhan yang maha baik, penuh kuasa. Yang saya yakini bahwa semua makhluk dan seluruh alam semesta takluk di hadapannya. Dia yang tidak pernah salah, yang selalu setia dengan janji-janjinya. Maka tidak mengherankan saudara, kalau firman Tuhan atau Injil itu mampu menolong saya, mengubah saya, menopang saya, menghibur, memberikan pengharapan yang kekal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, saudara. Dia mampu memberikan kita kemudian damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan saudara, firman yang ada dalam diri kita mampu mengalahkan berbagai godaan iblis. Saudara pasti ingat bagaimana ketika Yesus dicobai. Iblis mencobai Yesus. Dengan apa Yesus mengalahkan iblis? Dengan firman Tuhan. Nah, dari hal ini Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan bahwa di dalam kuasa firman yang besar dibutuhkan iman yang sungguh kepada Tuhan. Iman untuk percaya sepenuhnya kepada firman yang kita terima dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita setiap harinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Arum pada hari Minggu yang lalu, saudara. Kita manusia ini dikatakan seperti bejana tanah liat yang rapuh, saudara. Kita manusia sangat lemah, tidak ada yang hebat dari diri kita. Dan semuanya itu karena dosa yang ada di dalam diri kita, saudara. Tetapi betapa luar biasanya kita yang rapuh boleh menerima kasih karunia untuk menjadi instrumen bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi alat di hadapan Allah untuk Injil yang penuh kuasa itu, saudara. Allah sendiri di dalam Yesus Kristus hadir, berdiam dan bertahta di dalam kehidupan kita, saudara. Itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Karena itulah kenapa kemudian Paulus berkata harta di dalam bejana tanah liat, saudara. Di dalam diri kita ada sesuatu yang begitu hebat, begitu luar biasa. Sungguh saudara, ketika di dalam diri kita ada firman, kita punya kekuatan yang luar biasa. Ada satu kuasa ilahi yang begitu hebat, saudara. Maka saudara, sangatlah kemudian mungkin ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan, kita masih bisa tetap bisa menghadapinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau mengingatkan kembali apa yang terjadi di dalam Alkitab, saudara, yang berhubungan dengan firman. Ketika Musa diperhadapkan dengan jalan buntu, dia mendengarkan firman Tuhan. Dan dia mendapatkan jalan yang luar biasa, saudara. Lalu kemudian Ayub. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan. Dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan dia dikuatkan. Ketika Petrus jatuh dalam dosa. Dia menyangkal Yesus. Di dalam penyesalan yang begitu dalam. Dia datang pada Tuhan. Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dan dia dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia itu penuh dengan kesulitan setiap harinya. Ada banyak tekanan hidup. Ada yang mengalami kebingungan. Kesehatan yang terus menurun. Hampir setiap hari harus ada air mata dan tangisan karena beban yang berat. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita berpegang pada Injil Yesus Kristus yang sudah kita terima itu. Itulah kekuatan bagi kita setiap harinya. Setiap harinya ingin supaya kita dipulihkan, dikuatkan, diberkati, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan.
Karena itu saudara, sekali lagi semuanya ini hanya bisa kita alami ketika kita terus meneguhkan iman kita di dalam firman yang sudah kita terima. Karena itu saudara, mari kita mencintai firman Tuhan. Cintai Injil itu saudara. Baca, renungkan, dan lakukan dengan segenap hati setiap harinya. Maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tolong kami untuk terus mengingat bahwa Engkau telah menyerahkan hal yang begitu indah dan begitu penuh kuasa bagi hidup kami, yaitu firman Tuhan. Ini bukan sesuatu yang jauh dari kami. Setiap kami memilikinya Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami mengabaikan firman-Mu. Tapi biarlah dengan kesadaran yang Engkau berikan dalam hati dan pikiran kami, tiap-tiap hari kami mencari Tuhan. Tiap-tiap hari kami sungguh mau mencari akan firman-Mu Tuhan. Tiap-tiap hari kami mencari akan tuntunan kasih, kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami sungguh tahu dalam kesadaran yang Engkau berikan kepada kami manusia yang lemah, kami tidak mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa firman-Mu. Karena itu Tuhan, ketika hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami memiliki Injil yang penuh kuasa itu. Bahwa di dalam diri kami yang rapuh ada harta yang begitu hebat. Biarlah kami sungguh hidup dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami menikmati harta yang luar biasa itu, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua. Sekali lagi Tuhan, kami mencintai firman-Mu. Kami mau dengan kesadaran untuk membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Mu setiap harinya. Berkati semua jemaat Tuhan. Berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.